Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali kita masih dikumpulkan di tempat ini untuk datang beribadah pada Tuhan. Dan selamat Hari Raya Imlek untuk kita semua. Ibadah pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Sebab namanya penuh kuasa atas segalanya. Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa untuk selamanya. Mari kita angkat pujian. Terpujilah nama Allah di buku KPPK nomor 11.
Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah nama Allah, Allah segala Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Hati kami bersyukur kepadamu bahwasanya kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Kami sungguh mensyukuri untuk setiap hari-hari yang Tuhan boleh izinkan untuk kami lalui. Kami sungguh bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami boleh alami dan nikmati sampai saat ini. Bahkan terlebih kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan di dalam sepanjang minggu ini. Kami boleh bersama-sama menikmati satu hari dalam sebuah tradisi Tionghoa untuk kami merayakan tahun baru Imlek bersama. Dan biarlah sungguh sukacita Imlek yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah keluarga jemaat sungguh boleh membawa seluruh sidang jemaat semakin boleh saling mengasihi keluarga demi keluarga, orang tua dan anak-anak kepada orang tua dan kepada keluarga-keluarga yang lain. Semakin terbangun sebuah hubungan yang lebih dekat dan terlebih semakin membawa hidup mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini kami beribadah. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus boleh memberkati hidup kami. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di dalam ibadah ini, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau lewat ibadah ini. Karena itu kuduskan kami, layakkan kami, agar sungguh-sungguh kehidupan kami boleh diperkenan dan dilayakkan di hadapan Allah di dalam ibadah minggu hari ini. Berkatilah ibadah kami Bapa, berkatilah setiap pujian kami, berkatilah setiap doa kami, berkati setiap firman yang akan kami dengarkan. Dan setiap kami yang Tuhan percayakan untuk melayani hari ini dalam ibadah minggu ini, mari Tuhan Engkau berkati, topang pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan sungguh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir, mari berkati hati pikiran mereka tertuju kepada Engkau Bapa. Mereka menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir, kami tidak tahu apa yang menjadi hambatan dan halangan bagi mereka, tetapi apapun menjadi hambatan dan halangan mereka Bapa, Tuhan yang kiranya menilik melihat setiap mereka, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka, Tuhan sendiri akan menolong mereka, sehingga sungguh ketika mereka juga menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, dan sungguh mereka merespon dengan rasa syukur dan mereka membaktikan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Amin. Jemaat masih dalam sikap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 舍笃信经， 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感念，有童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉入十字架，受色埋葬，降在人间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而不的教会，我信圣主相图，我信罪的赦免，
我信圣灵复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur karena kita masih dapat merayakan Imlek pada tahun ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dengan pujian Tahun Baru Imlek. Menyaksikan persembahan tarian dari Komisi Sekolah Minggu.
夏秋冬的每一天，我敬拜你。向东向西向南向北，凡我脚掌所踏之地，从海角直到地极，我赞美你。在每个白天每个黑夜，在每个晴天每个雨天，在春夏秋冬的每一天，我敬拜你。向东向西向南向北，凡我脚掌所踏之地，从海角直到地极，我赞美你。哈利哈利路亚，哈利哈利路亚，哈利哈利路亚，哈利哈利路亚。Sungguh indah tarian telah kita lihat. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan membuka kitab kita. Bacaan bertanggapan kita hari ini diambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-4 sampai 11. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 4 sampai 11. Kita akan membacakannya silih berganti, saya ayat yang ke-4, jemaat sekalian ayat ke-5 silih berganti hingga ayat yang ke-11. Jika sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Surat kiriman kepada orang-orang buangan Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sedemikian jauh bacaan bertanggapan kita. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berkat terindah yang dianugerahkan bagi kita adalah dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, Yesus selalu beserta dengan kita. Kiranya kita dapat tetap setia mengikut Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita angkat pujian berkat terindah.
Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sekali lagi kami datang dengan hati bersuka atas segala karya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan memimpin kami di dalam rangkaian ibadah minggu hari ini, boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bahkan juga kami boleh menyaksikan satu kesaksian dari anak-anak kami, boleh menunjukkan kebesaran Tuhan lewat tarian. Dan biarlah sungguh itu membawa dan mendorong kami untuk terus boleh kagum kepada Tuhan kami. Dan di dalam ibadah ini kami akan kembali disapa oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Kami sungguh mempersiapkan diri kami Bapa untuk menerima dan menikmati firman-Mu pagi minggu hari ini. Karena itu Tuhan kiranya berbelas kasihan dan berkenan sungguh boleh berbicara di dalam setiap diri kami, di dalam setiap hati kami lewat firman-Mu, mendorong kami, menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati hamba Tuhan dengan seluruh keterbatasan untuk menyampaikan firman yang kudus ini. Sungguh oleh pimpinan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menolong dan memimpinnya, sehingga setiap perkataan yang disampaikan hamba itu sungguh bersumber daripada firman yang hidup itu, sehingga jemaat setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami di dalam perenungan firman pada hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Ya. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Shalom. Ya. Pertama-tama saya bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Ya. Kiranya sungguh lewat momen Imlek ini di tahun ini membawa kita di dalam keluarga semakin saling mengasihi, membawa kita di dalam keluarga semakin kuat ya, di dalam sebuah keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Ikatan kekeluargaan kita semakin teguh dan kuat. Dan terlebih lewat momen Imlek ini kita maknai sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, untuk kita semakin lebih dekat dengan Tuhan dan membawa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengimani, kita mempercayai bahwa oleh kasih karunia Tuhan memberkati kita melewati 1 tahun Imlek, dan kita boleh kembali di tahun baru Imlek itu. Sungguh kita tahu, kita percaya oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu lewat momen Imlek di tahun ini harusnya membawa dan mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan, mendorong kita untuk sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar merayakan, tetapi sungguh terlebih di dalam iman Kristen, di dalam kita sebagai orang Kristen harusnya mendorong kita untuk semakin bersyukur dan bersyukur atas segala karya Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi saya ucapkan kepada kita semua Kiung Hisinyen ya, orang kek ya, kalau Tiu Sincia Jui ya. Kira-kira gitu ya, selamat tahun baru ya, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Lalu kemudian saya juga mau minta maaf kepada jemaat sekalian, sekiranya masih banyak jemaat yang belum saya berkunjung ke rumahnya ya. Jadi Bapak Ibu maklum, minta maaf sekali-sekali ya, kalau saya belum sempat berkunjung ke rumah Bapak Ibu di dalam momen Imlek ini. Memang sudah ada setengah dari jemaat, cuman karena kan saya juga harus mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Jadi hari Jumat itu saya sudah stop untuk pergi berkunjung. Jadi saya hanya ada waktu hari Rabu dengan hari Kamis untuk pergi ke rumah-rumah jemaat. Jadi hari Jumat saya stop untuk berkunjung karena harus saya mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita nikmati hari ini. Jadi
Dari tempat ini saya ucapkan ya, selamat tahun baru Imlek buat jemaat sekalian yang belum sempat saya ke rumah. Ya, kiranya Tuhan memberkati, jangan dendam kepada Pak Pendetanya begitu ya. Pak Pendetaku pilih kasih, tidak, sama sekali tidak ada begitu ya. Jadi kalau saya lewat, rumahnya tertutup, saya tidak ketuk langsung saya lewat karena saya kejar waktu juga begitu ya. Jadi ada beberapa rumah memang tertutup, ya saya langsung lewat begitu. Saya kemungkinan dia tidur begitu ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu spesial di momen Imlek di GKKB Jemaat Kumpai pada hari ini yaitu Tahun Baru, Harapan Baru. Di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-11, tetapi saya akan lebih kepada ayatnya yang ke-11. Saya ingin kita baca kembali satu kali lagi bersama-sama ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11, tapi saya mau mengajak jemaat sekalian untuk membaca ayat 11 saja karena tadi ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11 itu sudah dibaca secara bertanggapan. Karena itu saya lebih fokus kepada ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Jika sudah menemukan, amin. Iya, puji Tuhan semakin banyak yang bawa Alkitab hari ini ya. Oke, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya baca sekali lagi. Sebab aku ini, Tuhan, ini berbicara tentang Tuhan. Sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diri Tuhan itu sendiri. Tentang apa? Tentang siapa? Tentang kamu. Ini kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kondisi orang-orang Yehuda, umat Tuhan berada di dalam pembuangan di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun baru, harapan baru. Tradisi perayaan baru Imlek, tahun baru Imlek yang dilakukan setiap tahunnya secara khusus suku Tionghoa dimanapun, tidak hanya di Indonesia tapi dimanapun, sesungguhnya itu tidak hanya sampai pada satu perayaan saja, yaitu merayakan tahun baru Imlek dengan satu pesta yang meriah. Sebenarnya tidak hanya sampai di sana, tidak hanya sebatas sampai pada sebuah perayaan yang demikian, menyediakan kue, lalu kemudian membunyikan petasan, lalu kemudian kumpul dengan keluarga. Tidak hanya sampai di situ saja. Tetapi sesungguhnya tahun baru Imlek yang saya coba amati, tahun baru Imlek juga itu tidak terlepas dengan yang namanya simbol-simbol yang mengungkapkan ada harapan-harapan baru di tahun baru Imlek itu. Jadi tidak hanya sebuah pesta, tidak hanya sebuah kemeriahan, tetapi juga di dalamnya tidak terlepas dengan yang namanya harapan-harapan baru di dalam tahun baru Imlek itu sendiri. Itulah sebabnya jika seseorang, atau itulah sebabnya ketika seseorang mengungkapkan salam Imlek, selalu akan diakhiri dengan apa? Dengan satu doa atau harapan. Kalau saya memberikan contoh misalnya selamat tahun baru Imlek ya, kiranya dimurahkan rezekinya. Selamat tahun baru Imlek ya, kiranya dilancarkan usahanya. Selamat tahun baru Imlek ya, kiranya diberikan sehat-sehat. Selamat tahun baru Imlek, kiranya diberikan keharmonisan dan sebagainya dan sebagainya.
Jadi Imlek tidak hanya identik dengan sebuah perayaan. Imlek tidak hanya identik dengan sebuah pesta, tetapi juga identik dengan yang namanya harapan. Harapan yaitu sesuatu yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Boleh setuju, boleh tidak. Tetapi ini yang saya coba amati. Coba Bapak Ibu pikirkan ketika kita menyampaikan salam Imlek, Kong Sifa Cai. Ya, semoga kaya begitu ya. Iya Win ya. Semoga dilancarkan. Artinya bahwa ada terselip harapan di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, namun tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari bahwa harapan kita untuk sesuatu yang lebih baik, untuk sesuatu yang lebih seringkali tidak sama dengan kenyataan, dengan yang kita alami. Karena itu orang seringkali bilang realita itu tidak seindah dengan harapan. Jadi realitanya tidak seindah, tidak sama dengan kenyataan. Atau kenyataan itu tidak sama, tidak persis sama dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai contoh, kita mungkin di dalam momen tahun baru Imlek ini, kita mungkin berharap usaha kita lancar, usaha kita berkembang. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Malah yang ada kok merosot. Atau kita berharap kita sehat-sehat. Tetapi kenyataannya kita mengalami sakit-sakitan. Kita berharap hidup tenang, hidup damai dengan keluarga. Ternyata ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realita, inilah kenyataan. Kita manusia boleh berharap, kita boleh menaruh harapan, namun harus diakui, harus disadari bahwa Tuhanlah yang mengatur dan mengendalikan semuanya. Manusia boleh berharap setinggi langit, tetapi harus disadari bahwa manusia terbatas dan harus disadari dan diakui bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jika kenyataan berbeda dengan harapan kita, jangan lalu kemudian kita menjadi pesimis, jangan lalu kemudian kita menjadi putus asa, tetapi teruslah berharap kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi tatkala harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ini penting sekali. Tatkala kita menghadapi apa yang menjadi harapan tidak sama dengan kenyataan, jangan lalu kemudian kita menjadi putus asa. Jangan lalu kemudian kita menjadi pesimis, menjadi orang yang tidak lagi berharap. Tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Itu yang harus ada di dalam hidup setiap orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 29, ini merupakan sebuah tulisan Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang berada di dalam pembuangan di Babel sebagai tawanan. Tentu saja orang-orang Yehuda, umat Tuhan pada masa itu yang berada di dalam pembuangan sebagai tawanan, tentu saja bagi mereka mengharapkan bisa dibebaskan, bisa kembali ke Yerusalem, ke negeri mereka untuk hidup bebas di tanah kelahiran mereka. Orang yang berada di dalam tawanan, di dalam pembuangan,
tentu mereka berharap untuk mereka bisa kembali ke negeri mereka untuk hidup sebagaimana sebelumnya. Namun apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat Tuhan, kepada orang Yehuda? Tuhan menegaskan bahwa mereka harus berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Ketika mereka berharap untuk mereka bisa kembali ke negeri mereka, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia disampaikan kepada umat Tuhan bahwa mereka harus berada di dalam pembuangan selama 70 tahun kalau kita membaca di dalam bacaan kita bertanggapan tadi. Nah, ini adalah satu masa yang panjang. Ini adalah satu masa yang sulit bagi orang-orang Yehuda, bagi umat Tuhan pada masa itu. Lalu kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah dengan 70 tahun merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan tidak lagi sayang kepada umatnya, kepada orang Yehuda? Apakah dengan 70 tahun itu sebagai pertanda bahwa Allah sudah tidak sayang kepada umatnya? Apakah 70 tahun itu merupakan sebuah pertanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah meninggalkan umatnya? Apakah itu 70 tahun itu sebagai tanda bahwa Allah sudah meninggalkan umatnya? Jawabannya jelas tidak. Jelas tidak. Sebab ayat yang ke-11 yang kita baca, dijelaskan di sana melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk diberikan kepadamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa masa 70 tahun yang Tuhan izinkan terjadi, dialami oleh umat Tuhan, ini merupakan pemurnian bagi umat Tuhan agar mereka benar-benar mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka benar-benar sungguh percaya, bersandar, berharap kepada Tuhan, yaitu kepada Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Jadi Allah membawa umat Tuhan ke pembuangan karena pemberontakan mereka. Allah menaruh di sana supaya mereka dimurnikan, supaya mereka berharap, supaya mereka percaya, mereka berbalik kepada Tuhan, kepada Allah yang telah membawa mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekalipun orang-orang Yehuda atau umat Tuhan berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Jadi walaupun mereka berada di dalam pembuangan selama 70 tahun, namun sesungguhnya Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan bagi mereka. Allah tidak sedang merencanakan kecelakaan untuk mereka. Sebaliknya, Allah sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan sesuai dengan ayat emas kita hari ini. Jadi sekalipun berada di dalam pembuangan, berada di dalam masa sulit, mereka berada di dalam masa sukar selama 70 tahun. Tapi itu bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan tidak sayang mereka. Tetapi justru Tuhan sedang merancangkan masa depan, sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya mengatakan bahwa di dalam kita merayakan momen Imlek atau di dalam merayakan tahun baru Imlek ini, tentu di dalamnya kita memiliki harapan. Saya percaya Eko punya harapan di tahun baru Imlek ini. Setuju kok? Pasti. Saya percaya ya setiap jemaat
di dalam merayakan tahun baru Imlek tahun ini pasti punya harapan. Ada sesuatu yang dipikirkan, punya ekspektasi di tahun baru Imlek ini. Tetapi tadi saya katakan, tentu kita memiliki harapan untuk lebih baik di hari-hari yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu, jikalau, ini penting sekali, tetapi jikalau hal itu tidak sesuai dengan kenyataan, kita sebagai orang percaya, janganlah kita menjadi putus asa. Janganlah kita lalu menjadi kecewa. Tetapi marilah kita belajar dari apa yang Nabi Yeremia sampaikan kepada orang Yehuda. Tatkala Tuhan izinkan tetap berada di dalam pembuangan, Yeremia mendorong mereka untuk tidak menjadi pasif, untuk tidak menjadi pasrah, tetapi sebaliknya tetap berkarya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ketujuh, tulisan Yeremia dikatakan, mereka didorong untuk berkarya, untuk membangun rumah, beranak cucu, mengusahakan kota di mana mereka Allah buang. Artinya apa? Artinya bahwa mereka harus aktif tetap berkarya sampai Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi ketika mereka di dalam masa sukar sekalipun, mereka tetap ada di dalam pembuangan. Tapi Yeremia katakan, kamu tetap harus berkarya, kamu harus tetap aktif. Dirikanlah rumah di sana, beranak cuculah. Lalu kemudian usahakanlah kota di mana engkau berada. Ini menunjukkan bahwa mereka didorong, diingatkan supaya tidak menjadi pasif tatkala pergumulan harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya demikian juga dengan kita. Mungkin di dalam momen tahun baru Imlek ini, di dalam harapan kita, ekspektasi kita, mungkin kita berharap di tahun baru Imlek ini toko kita, ya tentu ini harapan. Mungkin kita yang buka toko berharap melalui tahun baru Imlek ini toko saya semakin ramai pembelinya dan toko saya bisa berkembang, bisa buka anak cabang. Mungkin itu harapan kita yang buka toko. Atau bagi kita yang masih muda, mungkin kita berharap lewat tahun baru Imlek ini saya dapat pacar, saya dapat pasangan. Atau bagi kita yang berkeluarga, belum dikaruniakan anak, mungkin kita berharap saya di dalam tahun momen Imlek ini saya berharap Tuhan berikan saya anak. Bagi kita yang sebagai suami istri, kita berharap suami saya di tahun lewat momen Imlek ini suami saya berubah. Tidak lagi seperti di tahun-tahun yang lalu yang mengecewakan. Sebagai suami berharap istrinya melalui momen Imlek ini, saya berharap istri saya mengalami perubahan. Tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan masih banyak. Kalau di dalam pelayanan gereja, seorang pelayan, seorang pendeta tentu berharap jemaatnya semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan seterusnya semakin giat di dalam beribadah. Dan seterusnya ada begitu banyak harapan yang muncul, yang kita pikirkan, yang kita harapkan di dalam momen Imlek, lewat momen Imlek ini. Nah ini namanya harapan. Namun kita juga tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh tutup mata bahwa seringkali harapan kita tidak seindah dengan kenyataan. Ini perlu sekali. Kita boleh berharap, tadi saya katakan kita boleh berharap. Namun jangan tutup mata bahwa seringkali harapan kita tidak seindah dengan kenyataan. Namun hari ini lewat firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kalaupun kenyataan tidak seperti harapan kita, kenyataan tidak seperti harapan kita, kita jangan menjadi putus asa, jangan kita menjadi kecewa,
Tetapi sebaliknya teruslah berharap kepada Tuhan. Dan di dalam masa berharap itu teruslah aktif berkarya. Teruslah berharap kepada Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan rencananya di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Ada begitu banyak orang ketika menaruh harapan, lalu harapannya tidak selesai. Kemudian tidak datang-datang, lalu kemudian tinggalkan gereja. Harapannya tidak terjadi, lalu kemudian tinggalkan pelayanan. Harapannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, lalu kemudian tidak lagi mau sama dengan istri suaminya. Saya mau katakan, dalam kekristenan tidak boleh demikian. Tetapi teruslah berharap. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang buta. Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli. Tuhan kita bukan Tuhan yang lumpuh, yang tidak bisa melakukan sesuatu kepadamu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup dan mampu merealisasikan rencana yang terbaik di dalam hidupmu. Itu penting, harus dipegang. Aku percaya kepada Tuhanku. Tuhanku yang sanggup dan mampu akan menolong saya. Sekalipun mungkin tahun ini tidak terjadi. Sekalipun mungkin tahun depan belum terjadi. Namun aku imani, namun aku percaya bahwa suatu waktu Tuhan akan menyatakan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan yang terbaik dalam hidupku. Bukankah itu yang dituliskan oleh Nabi Yeremia? Kepada orang Yehuda, 70 tahun kau harus di sana. Namun setelah 70 tahun itu, Tuhan katakan, aku akan menepati janjiku. Aku akan membawa kamu kembali ke negerimu. Oh saudara-saudara, Tuhan menepati janji Tuhan. Namun seringkali kita manusia seringkali terlalu kita pengen hari ini terjadi, hari ini kita berharap hari ini juga terjadi. Kita pengen apa yang kita pikirkan itu hari ini itu harus terjadi hari ini. Waktu Tuhan dengan waktu kita itu sangat berbeda. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika harapan belum terjadi, belum sesuai dengan kenyataan, tetaplah berharap. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Tuhan akan mengerjakan rencananya, rencana damai sejahtera untuk masa depanmu. Engkau pegang itu di dalam menjalani hidup, secara khusus di dalam momen tahun baru Imlek ini. Berjalanlah di dalam pengharapan terus kepada Allah. Sebab pada akhirnya Tuhan akan menggenapkan rencananya yang indah di dalam keluargamu, di dalam pribadimu, di dalam masa depanmu. Kalau engkau sedang bergumul dengan pacarmu, engkau berharap, engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kalau engkau berharap dengan suamimu berubah, berharaplah kepada Tuhan, pada akhirnya suamimu akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau engkau berharap istrimu diubahkan oleh Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan mengubahkan. Kalau engkau berharap tokomu lancar, berharaplah terus kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan kerjakan itu dalam hidupmu. Kalau engkau berharap Tuhan akan memberkati usahaku, percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Pada akhirnya di dalam waktunya Tuhan akan kerjakan itu. Tetapi yang Tuhan minta, kita tidak menjadi pasif, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa, lalu kemudian kita menjadi stres, tapi teruslah berkarya. Kalau kita melihat apa yang Nabi Yeremia katakan, di orang-orang Yehuda didorong untuk mendirikan rumah. Berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang tidak pasif. Didorong untuk apa? Beranak cucu di sana. Didorong untuk apa? Mengusahakan kota di mana engkau berada. Artinya bahwa mereka didorong untuk aktif, tetap berkarya selama masih Tuhan berikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi kecewa tatkala harapan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Firman-Mu pada hari ini boleh kembali meneguhkan, menguatkan kami. Bahwa Tuhan kami, Tuhan yang sanggup dan mampu menepati setiap janji-janjinya di dalam hidup kami. Karena itu tatkala kami menaruh satu harapan di dalam kami menjalani hidup ini, dan harapan itu belum seperti yang kami alami, ajar kami Tuhan untuk tidak putus asa. Ajar kami Tuhan untuk tidak meninggalkan Engkau, tidak marah kepadamu Tuhan. Tetapi ajar kami untuk terus berharap.
Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan menggenapkan rencananya yang indah di dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata, aku tahu apa yang menjadi rancanganku bagimu, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang bahagia. Kami pegang itu, kami pegang janjimu Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau menjalani hidup dengan beriman dan terus berharap kepada Tuhan. Di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman yang telah kita dengar, biarlah di tahun yang baru ini kita juga dapat pengharapan yang baru. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan berkat Tuhan melimpah. Pada pengulangan yang kedua kita akan menjalankan Sabar
kami syukur ya Tuhan karena berkat anugerah-Mu kami masih dikumpulkan di tempat ini ya Bapa untuk datang beribadah pada Engkau. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar dapat kami terapkan di kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dalam pengharapan kami akan Engkau, kiranya walaupun pengharapan yang kami harapkan belum terwujud, kami tetap dapat lebih lagi bersandar pada Engkau Bapa. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, baru saja kami telah menjalankan kantong persembahan. Kiranya apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyaksikan tarian dari Komisi Tunas Remaja dan Pemuda. Waktu dan tempat dipersilakan. Jalan.我们有幸听见神的声音，归回到神面前，天天吃喝神的话语，心里越来越亮堂。曾经我们沉迷虚拟网络，变得颓废堕落，如今有神话语带领我们走上人生光明路。神话浇灌喂养我们，使我们明白真理，在神家中快乐成长，不再追随世界潮流，活在神的面前，过上了幸福生活。我们大声的歌唱啊，一起赞美神，神发声说话拯救我们。我们尽情的跳舞啊，一起赞美神，从神话中学会做人。我们大声的歌唱啊，一起赞美神，抒发心中对神的爱。我们尽情的跳舞啊，一起赞美神，永远感谢赞美全能神。我们相聚在教会里，听神的话，做诚实人，只和神话交通真理，明白真理多亮堂。读神话语认识自己，不再有谎话欺骗，操练实行经历神话语，不再人心光芒。我们互相帮助扶持，在没有隔阂成见，是神爱把我们紧相连，彼此敞开心扉交通，脱去诡诈欺骗，心里诚实活在神前。我们大声的歌唱啊，一起赞美神，神发声说话拯救我们。我们尽情的跳舞啊，一起赞美神，从神话中学会做人。我们大声的歌唱啊，一起赞美神，抒发心中对神的爱。我们尽情的跳舞啊，一起赞美神，永远感谢赞美全能神。审判刑罚，使我们蒙了保守，远离了撒旦的试探，
在神家中尽上本分，献上自己一份，环抱神的爱。我们大声的歌唱啊，一起赞美神，神发声说话拯救我们。我们尽情的跳舞啊，一起赞美神，从神话中学会做人。我们大声的歌唱啊，一起赞美神，抒发心中对神的爱。我们尽情的跳舞啊，一起赞美神，永远感谢赞美全能神。Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah setiap jemaat sekalian, biarlah sungguh setiap jemaat sekalian boleh mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu saya mengajak jemaat sekalian, bagi saudara-saudara yang telah menerima baptisan dewasa, baik itu anggota jemaat GKKB Jemaat Kumpai maupun jemaat-jemaat saudara-saudara yang dari gereja-gereja sahabat yang kebetulan hari ini boleh hadir bersama dengan kita, saya mengundang saudara untuk masuk di dalam dan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Namun bagi saudara-saudara yang belum memenuhi syarat, saudara belum dibaptis secara dewasa, belum menerima peneguhan CD, untuk saudara tidak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini sampai saudara telah menyatakan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Engkau nyatakan di dalam baptisan. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita sungguh mengoreksi melihat setiap diri kita. Apakah kita sungguh telah siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kita terima hari ini. Sekiranya ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan kepada Tuhan, terlebih dahululah datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa, agar sungguh kiranya lewat roti dan anggur perjamuan yang akan kita terima, sungguh itu menjadi berkat dan sungguh itu membawa kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mengambil saat tenang. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita merefleksi diri kita. Sungguhkah kita hari ini layak? Sungguhkah kita hari ini telah siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Akui di hadapan Tuhan segala dosa, segala pelanggaran yang kita perbuat. Tuhan yang Allah yang kasih di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, mengampuni segala dosa kita di masa lalu, sekarang dan akan datang. Kita imani itu. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan sungguh mengaku bahwa saya adalah orang berdosa, saya orang yang tidak layak,
namun oleh karena Kristus dalam karya salibnya melayakkan saya. Datanglah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami, saat ini Tuhan bersama dengan umat Tuhan di GKKB Jemaat Kumpai, kami akan kembali menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali akan karya Tuhan yang besar dalam hidup kami, karya salib Tuhan yang membawa keselamatan kepada kami orang-orang percaya. Karena itu Bapa, siapkan kami, siapkan diri kami, hidup kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus, sehingga sungguh olehnya kami boleh mendapatkan berkat dari Allah. Olehnya kami mendapatkan berkat untuk membawa kami semakin bertumbuh di dalam iman, membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Mari berkati setiap jemaat Tuhan yang akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kuduskan seluruh jemaat-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum bisa, Tuhan juga terus boleh terangi hati mereka untuk terus boleh semakin mengenal Engkau Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka, sampai pada akhirnya mereka menyatakan iman. Hamba Tuhan yang hari ini akan melayani perjamuan kudus dengan seluruh kehinaan, keberdosaan hamba, kuduskan, layakkan, agar setiap kami jemaat, setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu kami di dalam perjamuan kudus pada hari ini ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca bacaan pertanggapan kita. Saya akan membaca bagian pemimpin, jemaat sekalian membaca bagian jemaat. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai aku datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ini kata Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kamu semua adalah satu tubuh, satu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, makna perjamuan kudus bagi kita orang percaya, yang pertama kita diingatkan kembali akan karya salib Kristus. Allah yang begitu agung, yang begitu mulia, datang ke dalam dunia untuk mendapatkan manusia, mati di kayu salib, namun hari ketiga ia bangkit. Karena itu lewat perjamuan kudus, kita boleh diingatkan kembali karya Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya.
Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu peduli kepada kita, sehingga Ia mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena itu, ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, sungguh boleh menyadarkan dan mengingatkan kita karya Tuhan. Dan ketika kita sadar tentang karya Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar, harusnya membawa dan mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, kalau Tuhan sedemikian cinta kepada kita, kalau Tuhan sedemikian sayang kepada kita, bahkan Dia menyerahkan nyawanya sekalipun untuk kita, bukankah sudah selayaknya, sepatutnya rasa syukur kita mengabdi, kita menghambakan diri kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur kita buktikan dengan kita setia, dengan mengandalkan Dia di dalam sepanjang hidup kita. Kemudian yang kedua, makna perjamuan kudus yang kedua, kita disadarkan bahwa kita orang-orang berdosa. Hubungan manusia dengan Allah itu sudah rusak. Tidak ada lagi hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi melalui karya Kristus di kayu salib, kita diperdamaikan dengan dirinya. Sehingga kita yang tadinya menjadi seteru Allah, kita yang tadinya menjadi musuh Allah karena dosa, kini kita diperdamaikan di dalam diri Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, untuk membawa orang-orang yang tidak mampu lagi, tidak ada harapan lagi, mendapatkan harapan. Karena itu ketika kita menyadari bahwa Allah telah memperdamaikan kita Dia dengan dirinya, bukankah sudah seharusnya dan selayaknya kita bersyukur? Bukankah selayaknya kita mau, sebagai rasa syukur kita, semakin mau mengandalkan Dia di dalam sepanjang hidup kita? Dan yang ketiga, makna perjamuan kudus bagi kita orang percaya, bahwa kita memiliki satu pengharapan yang pasti. Tuhan berjanji bahwa Ia akan datang kembali untuk menyempurnakan keselamatan yang Ia telah kerjakan melalui karya salib. Dia akan datang dan membawa setiap kita yang percaya kepadanya ke tempat di mana Ia berada. Disitulah kita akan berada orang-orang percaya. Ini adalah satu harapan, pengharapan abadi, bahwa pada akhirnya kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menikmati sukacita surga bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Karena Kristus akan datang menggenapi akan keselamatan itu. Karena itu tetaplah percaya, terus mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima roti dan anggur perjamuan yang sudah ada di depan kita. Kita akan bersama-sama mengiringi pujian satu dengannya di bait kedua. Jemaat Tuhan yang sudah siap untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini untuk boleh bangkit berdiri. Petugas perjamuan kudus untuk boleh maju ke depan di bait kedua. Tergejar
pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, ketika mereka makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Ambillah dan minumlah." Mari saudara-saudara, jika Allah sedemikian mengasihi kita, bahkan Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak seharusnya disesah, Dia yang seharusnya tidak menerima hinaan, cacian, bahkan cambukan, namun Ia terima untuk kita menggantikan pelanggaran-pelanggaran kita. Jika Allah sedemikian kasih sayang kepada kita, bukankah sudah selayaknya sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa respon kita akan karya Tuhan besar dalam hidup kita, kita mau mengasihi Dia, kita mau hidup benar di hadapan Dia, kita mau hidup kudus di hadapan Dia. Kalau Allah sedemikian kasih kepada kita, masihkah kita terus mau menjauhkan diri kita dari persekutuan? Kalau Allah sedemikian cinta kepada kita, masihkah kita mau meninggalkan Dia? Bahkan ketika Ia mati bagi kita, masihkah kita mau menyia-nyiakan akan karya Tuhan yang besar itu dalam hidupmu? Mari saudara-saudara, berpegang teguhlah di dalam imanmu kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkanmu. Setialah kepadanya, teruslah mengandalkan Dia di dalam menjalani hidup. Sekalipun ada berbagai tantangan pergumulan, namun sekalipun Tuhan tidak meninggalkan engkau, sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, sekalipun Tuhan tidak membiarkan engkau, Dia selalu ada dan selalu menopang engkau. Tetaplah percaya, tetaplah mengandalkan Dia di dalam menjalani hidup. Imanilah bahwa tepat pada waktunya di dalam rencana Allah yang indah, Tuhan akan kerjakan yang terbaik di dalam seluruh hidupmu. Apakah masih ada yang belum dapat? Di bawah ada? Yang di atas masih ada? Oke. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat roti yang ada di tangan kita saat ini, lambang dari tubuh Tuhan yang telah dikorbankan untuk menggantikan kita orang-orang berdosa, agar kita yang percaya kepadanya, kita menerima keselamatan.
Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Andalkanlah Dia di dalam seluruh hidupmu. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan engkau. Tuhan tidak sedikit pun membiarkan engkau. Tapi Ia selalu ada menopang engkau. Mari dengan rasa syukur kita makan roti ini bersama-sama. Kita memakannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang ada di tangan kita saat ini melambangkan darah Tuhan yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Sekarang akan datang, dulu, sekarang, dan akan datang. Kristus telah mengampuni kita secara tuntas. Karena itu jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, tetapi hiduplah benar, hiduplah kudus, hiduplah benar, memuliakan Tuhan di dalam sepanjang hidupmu. Mari kita minum bersama-sama dengan rasa syukur di hadapan Allah. Kita meminumnya. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwasanya hari ini kami boleh kembali bersama dengan umat-umat Tuhan, orang-orang yang Tuhan telah selamatkan di dalam karya Kristus di kayu salib. Hari ini kami boleh kembali mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus melalui roti dan anggur perjamuan kudus. Kami boleh kembali diingatkan bahwa karya Tuhan dalam hidup kami begitu besar, begitu agung. Allah yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Allah yang tidak harusnya menanggung penderitaan, siksaan, bahkan kematian, tapi dilakukannya untuk kami orang-orang berdosa agar kami menerima pengharapan, kami menerima keselamatan. Karena itu Tuhan, sebagai respon kami, sebagai rasa syukur kami mau hidup mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Namun kami menyadari kami lemah, terbatas. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh kuat kuasa Allah Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk kami menjalani hidup yang benar di hadapan Allah. Sehingga pada akhirnya Tuhan mendapatkan kami menjadi orang-orang yang setia. Dan pada akhirnya Tuhan akan mendapatkan kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, mari masuklah dan berjamulah denganku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan yang kiranya terus meneguhkan iman mereka. Bagi jemaat yang saat ini belum mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Tuhan terus boleh terangi hati mereka. Tuhan terus pimpin mereka sampai pada akhirnya mereka melihat kebenaran di dalam Kristus Yesus, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus, dan mereka berpegang itu, mereka imani itu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan. Mereka percaya itu, mereka imani itu, dan mereka menyatakan iman di dalam baptisan dan bersama-sama dengan kami umat-umatmu untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang kami lakukan seperti ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam namamu Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Petugas perjamuan kudus boleh kembali mengumpulkan cawan yang ada.
Oke, selamat siang Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk warta, saya bertanya apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita pada hari ini? Di atas apakah ada? Yang pertama kali ada 2 orang tadi Bapak Ibu ya? Sama Ibu Tarina. Ya. Oke, ada 2 orang di atas bersama dengan anaknya ya. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke. Kami sungguh menyambut dengan sukacita atas kehadiran Bapak Ibu boleh hadir bersama dengan kami di dalam ibadah minggu hari ini. Sekiranya Bapak dan Ibu belum punya tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bergabung bersama dengan kami di gereja tempat ini. Silakan kalau minggu depan Bapak Ibu rindu kembali bersama, silakan dengan senang hati kalau Bapak Ibu belum punya tempat ibadah yang tetap. Apakah masih ada? Oke, tidak ada lagi ya. Kita juga bersyukur ya ada Ayu ya dari Jakarta boleh hadir bersama dengan kami ya. Cukup lama ya. Oke, terima kasih Ayu. Masih boleh beribadah bersama dengan kami. Apakah ada lagi? Awang juga sudah sekian lama ya. Ini pemain musik kami ini dulu ya. Waktu masih pos PI ya. Sekarang jadi kacamata di Awang ya. Oke ya. Bersyukur ya untuk anak-anak kita walaupun mereka jauh tapi ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka tetap ingat gerejanya ya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Oke ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam warta jemaat. Dimulai dengan jadwal pelayanan pada minggu depan tanggal 13 Februari. Ini kita akan 1 semester ke depan ini kita akan membahas tentang kitab Ibrani. Nah, kitab Ibrani dengan tema dimulai dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 yaitu Yesus puncak penyataan Allah. Di dalam pembicara pendeta Henderiana Ardian Naraliawan. Ya, ini ketua PGID. Ya, jadi saya sengaja undang beliau supaya sekaligus bisa mensosialisasikan tentang PGI ya. Rasanya PGI itu kayaknya kita jauh sekali ya, padahal kita di bawah naungan PGI. Jadi kita GKKB itu ada di bawah 2 naungan organisasi, PGI dan PGTI ya. Nah, jadi minggu depan beliau akan berkhotbah di gereja kita, tentu akan mengikuti tata ibadah kita. Beliau dari gereja GPIB yang ada di Rasau ya. GPIB itu masih satu aliran dengan kita ya. Pemimpin pujian Saudari Meli, backing vokal Saudari Lili dan Saudari Levina, musik Saudari Acing, petugas persembahan Ibu Tan Musim dan Saudari Aping. Oke, ya kayaknya masih Imlek kayaknya ya. Jadwal pelayanan untuk ibadah sekolah minggu tanggal 13 Februari dengan tema firman Tuhan Raja Salomo dan 2 ibu. Ya, cerita firman Tuhan Evangelis Kris, pemimpin pujian Devi dan Acu. Musik Saudari Desi. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah tunas remaja, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini seorang tokoh dalam Alkitab yaitu Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Emma, singer Acu dan Mui, pemusik Asau, Jose dan Abu, petugas persembahan Fajar, operator LCD Sharon. Ya, bagi saudara-saudara yang telah dipersiapkan, telah terjadwal di dalam warta hari ini, boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Lalu kemudian ini laporan persembahan yang masuk di sepanjang minggu ini dan juga 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu tidak ada ya. Laporan persembahan ibadah raya tanggal 23 Januari sebesar 1.051.000
Kemudian tanggal 30 Januari minggu lalu sebesar Rp944.000. Lalu kemudian laporan persembahan sekolah minggu 110.500, tunas remaja 289.500. Kemudian ini persembahan persepuluhan yang masuk di dalam 2 minggu yang lalu, termasuk minggu ini. Nomor 097.200.000, nomor 048.350.000, keluarga Bapak Pantas 150.000, Bapak keluarga Hans dan Excel 1 juta. Lalu kemudian keluarga Maria Natalia 300.000, nomor 043.200.000, keluarga Sanliong dan Esther 800.000, keluarga Aprianto dan Leni 1.300.000, keluarga Ibu Kanggue Hun 100.000. Nah, ini persembahan yang masuk di dalam sepanjang minggu ini. Nah, bagi jemaat sekalian yang ada mengikuti ibadah secara online di rumah, dan saudara-saudara yang ada di luar kota Pontianak, dan saudara ingin mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini, silakan saudara boleh langsung di nomor rekening gereja dan juga boleh di scan barcode di beberapa aplikasi yang tertera. Lalu kemudian terus kita ingatkan untuk mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti ya, atau mengikuti ibadah dengan membawa Alkitab ya. Yang masih ada Alkitabnya yang seperti ini di rumah, silakan dibawa di setiap hari Minggu. Ya, lebih enak kelihatannya begitu ya. Orang khotbah pun semangat lihatnya ya. Jadi bukan HP. Saya takut kalau lihat HP itu lihat Facebook ternyata ya. Tapi kalau ini udah pasti Alkitab di dalamnya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu silakan bawa Alkitab yang seperti ini ya. Lalu kemudian Gembala dan Majelis GKKB Jemaat Kumpai mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat seluruh jemaat Tuhan di GKKB Jemaat Kumpai. Nah, lalu kemudian setelah ibadah ini, Bapak Ibu sebagaimana yang sudah diumumkan 3 kali warta bahwa kita akan Imlek bersama-sama. Bapak Ibu telah membawa kue dan juga kita sudah sediakan air, dan juga ada beberapa jemaat yang bawa air kaleng. Nah, setelah ini kita akan pasang meja di depan untuk kita makan bersama-sama ya. Jadi berharap sekali selama minimal setengah jam tetap ada dalam ruangan bersama. Tapi tentunya kita tidak boleh kumpul-kumpul ya, tetap posisi seperti ini, makan sambil boleh cerita sedikit begitu ya. Sambil kita makan sebagai bentuk kebersamaan kita di dalam momen Imlek ini. Jadi kita tidak sedang menghilangkan budaya kita ya. Imlek itu membawa kita untuk semakin dekat satu dengan lain, membangun kekeluargaan di dalam gereja kita ya. Jadi jangan tinggalkan dulu ruangan ya, makan sama-sama kue yang Bapak Ibu sudah bawa. Gereja juga ada siapkan ya, Bapak Ibu Bendahara tadi bilang ada ya. Jadi setelah ini, setelah doa berkat, kita tidak ada salaman dulu ya. Kita akan sama-sama atur meja, lalu kemudian taruh kuenya, lalu kemudian kita akan minta penginjil Thomas untuk memimpin dalam doa, untuk doa berkat Tuhan yang akan tersedia ya. Jadi setelah saya tutup dalam doa, majelis atau teman-teman boleh menyediakan. Setelah siap, penginjil Thomas akan berdoa buat kita untuk berkat Tuhan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian warta jemaat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita menerima anugerah keselamatan,
dan persekutuan pimpinan di dalam Allah Roh Kudus membimbing, menuntun, menghibur kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan merayakan Imlek bersama-sama dengan Ramatama. Silakan teman-teman.